Oh. Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Benarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Egy Sujana kembali bikin heboh. Kali ini bukan lanjutan dari kontroversi langkahnya bersama dengan Damai Hari Lubis menempuh restoratif justice dengan mantan Presiden Jokowi. Tapi di WhatsApp group ini sebuah video pendek berdurasi kurang dari 1 menit itu sekarang sedang luas beredar menunjukkan Egy Sujana itu sedang menyetir mobil dan kalau lihat lokasinya kelihatannya di Malaysia. Video ini membuat banyak orang terkejut karena Egy Sujana kan sebelumnya digambarkan sedang menderita sakit dan sakitnya itu nggak main-main. Seperti dikatakan oleh pengacaranya Elida Neti itu sangat serius. Stadiumnya kanker stadium 4. Biasanya kalau sudah stadium 4 ini kan memasuki tahap metastase atau metastasis, ada juga nyebutnya begitu ya. Ini artinya penyakitnya sudah menyebar kemana-mana dan memang betul-betul harus mendapat penanganan yang sangat serius. Bahkan pada waktu itu Elida Neti ketika menjelaskan kepada wartawan juga itu dia sambil menangis. Karena itulah kemudian menjadi alasan kenapa Egy Sujana itu menempuh restoratif justice, kasusnya dihentikan dan cekalnya dicabut itu supaya dia bisa berobat ke luar negeri. Jadi sebenarnya alasannya karena alasan kesehatan itu yang disampaikan oleh Elida Neti. Dan benar saja sehari setelah diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan, itu hari Kamis 15 Januari lalu, itu hari Jumatnya sehari kemudian Egy langsung terbang ke Malaysia. Waktu itu keberangkatannya mendapat liputan yang sangat luas dari media. Namun sejak kemarin itu beredar sebuah video pendek, terlihat seorang pria memakai topi koboi yang mirip dengan yang dikenakan oleh Egy saat dia berangkat ke Malaysia itu sedang mengendarai mobil berwarna merah. Oh. Ismul keren siapa? Allahu Akbar. Takbir. Allah Akbar. Ismul bawa capek gua. Tentu saja ini video yang beredar ini banyak membuat orang terkejut gitu ya. Loh katanya sakit, kenapa kok bisa tiba-tiba menyetir mobil? Tapi banyak juga yang curiga video itu merupakan rekayasa artificial intelligence. Maklumlah sekarang ini kan memang banyak sekali beredar itu video maupun foto rekayasa AI. Itu kontennya banyak banget ya, terutama untuk iklan-iklan, bahkan untuk konten-konten video YouTube yang banyak menyebar hoax itu juga banyak menggunakan AI, tapi juga banyak yang menggunakan AI secara serius ini ya. Bukan hanya untuk lucu-lucuan, tapi ada juga misalnya mengaransemen musik dan sebagainya. Jadi sebenarnya AI ini nggak selalu negatif, banyak yang kalau memanfaatkan secara positif juga dampaknya juga positif. Tapi kalau kita ngomong soal rekayasa AI ini, ya banyak orang yang terjebak gitu karena tidak cermat atau senangnya memang begitu mendapatkan informasi, dianggap ini informasi eksklusif dan dia jadi orang pertama yang mendapatkan informasi itu, begitu dapat kiriman video atau foto langsung tanpa cross check itu disebar gitu ya. Harusnya kan selalu saya mengingatkan mesti cek before share, gitu. Cek dulu sebelum di share. Salah satu rekayasa berkaitan dengan soal Egy Sujana dan Jokowi itu adalah foto ketika Egy berpelukan dengan Jokowi. Dan disebut itu momennya terjadi saat Egy dan Damai Hari Lubis sowan ke Jokowi di rumahnya di Sumber, Solo tanggal 8 Januari 2026. Padahal kan sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Rahmat, Sekjen Rejo yang ikut menemani
Egy dan Damehari Lubiswan ke Jokowi itu pertemuan itu tidak ada yang mendokumentasikan gitu ya. Memang benar keduanya digambarkan berpelukan begitu ya. Tapi enggak, itu fotonya nggak ada. Jadi kalau belakangan kemudian muncul foto Jokowi dan Egy berpelukan itu juga banyak sekali beredar luas di media-media sosial. Kemudian di narasinya yang macam-macam. Ini yang saya mengingatkan nih, jangan dilakukan hal semacam itu ya. Tapi soal video Egy ini memang beda dengan foto dia berpelukan dengan Jokowi itu. Ya, tadi malam, itu Sabtu malam ya, 17 Januari 2026, menjelang tengah malam saya dikirimi analisis video tersebut oleh Roy Suryo. Dan sebagai pakar telematika, dia memastikan video itu asli bukan AI. Bahkan kemudian Roy Suryo bisa menjelaskan kapan video itu diambil dan sebagainya. Nah, itu tulisannya Roy itu yang saya kira juga menyebar luas di media sosial. Itu dia menulis seperti ini, statement saya soal video Best menyetir sendiri mobil mewah di SPBU. Hari ini saya banyak sekali mendapatkan japri, pertanyaan-pertanyaan dalam kurung konfirmasi, ini tanda tanya, tentang sebuah video berdurasi sekitar 45 detik yang menggambarkan seseorang mirip Best. Ini di dalam kurung Bang Egy Sujana menyetir sebuah mobil mewah warna merah di salah satu SPBU. Benarkah orang di video tersebut adalah Best? Lalu kapan dan di mana lokasinya? Secara teknis video tersebut berdurasi 45,40 detik dengan frame rate 29,95 fps frame per second alias standar kamera HP modern, bukan HP jadul dengan total frame sejumlah 1360 frame dan memiliki resolusi 478 x 850 pixel dengan format portrait garis miring vertikal dengan kodek H.264 audio monaural garis miring mono. Mudah-mudahan Anda paham ini yang soal teknisnya ya. Saya sendiri nggak terlalu paham, jujur. Saya membacakan ini keterangan dari Roy Suryo. Ini sekaligus menegaskan bahwa video itu dipastikan asli, bukan rekayasa editing digital, apalagi hanya artificial intelligence generated. Sedangkan sosok yang disebut-sebut mirip Best dalam tanda petik memang bisa dipastikan adalah yang bersangkutan, karena justru Best lah yang mengirimkan sendiri WA, WhatsApp ke beberapa rekannya dengan caption, itu mobil saya yang sudah cukup lama dan dipegang oleh keponakan yang sediki L. Sebagaimana diketahui, keponakan Best disebut-sebut bekerja di salah satu produk telekomunikasi terkenal, dalam kurung baca Samsung Malaysia. Soal lokus, garis miring lokasi video bisa dipastikan dari nomor polisi mobil mewah Volkswagen, dalam kurung VW, New Beetle keluaran terbaru warna merah menyala WA 9390 yang menunjukkan nomor polisi Malaysia. Apalagi SPBU-nya menunjukkan ciri-ciri sel Malaysia dengan kanopi merah kuning dengan tepi melengkung dan tiang pompa putih polos tanpa ornamen merah dan tanpa papan harga BBM mencolok sebagaimana ciri khas sel Indonesia. Sementara tembus dalam garis miring waktu pengambilan video memang belum dipastikan detail tanggal, bulan, apalagi jamnya. Namun secara tipikal kualitas hasil video HP modern, model VW New Beetle dan arsitektur bangunan SPBU serta bangunan sekeliling bisa dipastikan belum lama atau setidak-tidaknya tahun 2026. Paling lama 2025. Kebetulan Malaysia juga ada regulasi untuk melakukan scrap atau penonaktifan kendaraan dengan usia tertentu. Khusus kepada siapa dalam tanda petik pengambil video, jelas terdengar nama Ismu, itu dalam tanda petik juga yang disebut oleh Best di video tersebut di detik ke-35, sembari mengepalkan tangan dan meneriakkan takbir saat bangkit dengan sigap dari posisi duduk sebelumnya, dan alhamdulillah Best tampak sehat walafiat alias sama sekali tidak terlihat kondisinya disebut-sebut menderita kanker usus stadium 4 saat keberangkatan terakhir ke KLIE Kuala Lumpur International Airport maksudnya ya, kemarin Jumat 16 Januari 2026 menggunakan batik Air Malaysia OD garis hubung 383 dan harus didorong dan duduk di atas kursi roda. At last but not least, meski demikian saya tetap mendoakan agar Best tetap sehat dan segera sembuh dari kanker usus stadium 4 tersebut dan sebaiknya ikuti petunjuk dokter atau RS atau rumah sakit di Penang. Ini dia dalam kurung bisa Mount Miriam Cancer Hospital, Gleneagles Hospital, Loh Guan Yi Specialist Center atau Pantai Hospital Penang.
agar sebaiknya tidak menyetir sendiri mobil di luar negeri, apalagi kemarin tampak jelas harus pakai kursi roda dan masih menggunakan SIM Indonesia, meski bisa berlaku terbatas di Malaysia, sesuai Domestic Driving License Recognition Agreement. Ini Roy Suryo karena dia juga pernah tinggal di Malaysia, dia tahu yang soal beginian ini. Katanya itu lisensi recognition agreement itu, domestic driving lisensi recognition agreement itu diatur pada tanggal 1 Juni 2025. Kemudian di situ ditulis di bawahnya Dr. KRMT Roy Suryo MKes pemerhati telematika multimedia AI dan OCB Independent. Itu ditulisnya 1 tanggal 17 Januari 2026. Jadi clear ya, itu video asli, cuma kapan terjadinya, apakah hari Jumat atau bahkan Sabtu kemarin setelah Egy tiba di Malaysia. Ya karena memang banyak orang yang terkejut ketika melihat Egy tampak segar bugar, tidak sakit parah seperti digambarkan oleh Eli Danetti, bahkan bisa menyupir mobil sendiri walaupun cuma jarak pendek sih tadi kalau kita lihat ya. Egy memang ketika memberikan keterangan di Bandara Soekarno-Hatta saat keberangkatannya hari Jumat yang lalu itu terlihat dia menggunakan kursi roda dan didorong oleh keluarga atau teman dekatnya ini. Tapi pada momen lain di bandara itu Egy juga terlihat dia bisa berjalan kok. Jadi artinya dia bukan tidak bisa berjalan sama sekali. Mungkin kalau jalan jauh dia sudah nggak kuat gitu. Hanya saja sekali lagi tidak ada keterangan kapan video itu dibuat. Banyak yang menduga video itu baru karena sekali lagi dia mengenakan topi koboi yang sama dengan ketika dia berangkat ke bandara. Coba perhatikan ya, sama sekali sama ya, ini fotonya ketika dia di bandara, yang ini foto dari ketika dia di mobil itu mengenakan topi yang sama. Roy Suryo juga tidak bisa memastikan kapan, tapi dia menduga tadi terjadi tahun 2026 atau paling lama tahun 2025. Nah soal ini juga menarik, kalau tahun 2026 ya dipastikan itu terjadi pada hari Jumat setelah dia tiba di Malaysia atau setidaknya hari Sabtu. Sebab seperti halnya 7 orang tersangka lainnya, Egy juga dicekal oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 20 November 2025. Dan baru dicabut kan pada hari Kamis kemarin. Nah setelah mereka ini dicekal, bahkan kemudian wajib lapor setelah ditetapkan menjadi tersangka. Kalau momen itu tahun 2025 ya berarti sebelum bulan November, atau tepatnya sebelum tanggal 20 November sebelum mereka itu dicekal. Catatan lain soal Roy ini, beberapa teman mempersoalkan penggunaan diksi mewah ini ya yang digunakan oleh Roy Suryo. Seorang teman itu secara bercanda mengatakan Roy Suryo kelihatannya salah tulis ya, dari merah menjadi mewah. Jadi harusnya huruf R tapi diubah jadi huruf W. Ini seorang teman menyatakan bahwa mobil VW Beetle atau mobil VW Kodok itu sekarang kalau di Indonesia tidak dijual lagi dalam kondisi baru. Jadi yang tersedia mobil bekas. Tapi kan perlu dicatat ini ada di Malaysia ya, apakah yang sama gitu. Karena seorang teman tadi itu juga menyertakan pada saya tautan dari Grid Auto, media online. Disebutkan bahwa unit keluaran tahun 2000 sampai 2010 itu dijual dengan harga bervariasi antara 250 sampai 500 juta. Kalau harga segitu memang ya masuknya kelas rendah sampai menengah lah gitu ya. Tapi sebagai kolektor mobil, khususnya mobil antik, saya kira Roy Suryo pasti lebih tahu ya soal mobil ya. Jadi saya nggak mau berdebat itu mobil mewah atau mobil murah gitu ya. Tapi kalau melihat sejarahnya atau asal-usulnya dari namanya saja kita tahu tadinya VW itu diperuntukkan untuk rakyat kelas bawah. Di Jerman ini ya, namanya juga Volkswagen. Ini dalam bahasa Jerman, Volk berarti rakyat dan Wagen artinya mobil. Jadi mobil rakyat, mungkin kayak di Indonesia dulu, mobil kayak Timor ya. Tapi kalau Timor dulu kan buatan Korea, bukan buatan Indonesia. Kalau ini memang buatan Jerman. Dan ini memang muncul di eranya Hitler berkuasa. Targetnya waktu itu untuk memenuhi mobilitas kelas pekerja atau keluarga-keluarga muda. Tapi belakangan kan mobil ini naik kelas ya. Karena dikenal sebagai mobil yang modis dan juga bergengsi. Dan ini memang khas ini orang-orang yang memilih mobil VW Kodok ini. Tapi balik ke soal Egy, entah kapan dia mengendari mobil itu, sebagai sahabat tentu kalau betul dia masih bisa mengendari mobil itu dan ini kondisi yang terbaru, ya ini tentu kabarnya mengembirakan. Dan kalau memang Bang Egy itu sakit, ya kita perlu mendoakannya lah agar segera bisa diberi kesembuhan. Soal pilihan dia bersama di Damai Hari Lubis menempuh restoratif justice dengan Jokowi, saya kira sudah waktunya kita tutup buku lah ya, supaya nggak terjebak nanti ke fitnah atau gibah dan lain sebagainya ya. Fokus sekarang support
kepada Egy supaya dia segera sembuh, Bang Egy segera sembuh, dan support kepada mereka yang tetap bertahan dan teguh menegakkan kebenaran ini dengan mempersoalkan terus ijazahnya Jokowi. Soal ijazah Jokowi ini memang sebaiknya harus segera ada kejelasan dari pengadilan bagaimana statusnya supaya nggak berlarut dan korban baru berjatuhan karena mempersoalkan keabsahan ijazah Jokowi. Bagi Jokowi sendiri yang secara kasat mata jelas kita melihat dia sedang menderita sakit, juga bisa segera fokus berobat dan fokus perhatiannya tidak terpecah dengan persoalan ijazah aslinya. Cara yang paling mudah ya bawa dan tunjukkan ijazahnya ke pengadilan sebagaimana dia sendiri sudah berjanji akan membawanya kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Tapi kan sekarang ini di pengadilan Law Suite di Solo ternyata kok di pengadilan negeri Surakarta ya atau Solo ternyata dia nggak muncul sebagaimana janjinya dan kemudian netizen menyebutnya ya namanya sen kiri belok kanan itu biasalah gitu ya. Jadi kalau saya ingin meminjam pernyataan Ibu Megawati Ketua Umum DPP PDIP yang pernah membesarkan Jokowi soal ijazah ini dia juga bingung kenapa kok susah banget ya kata dia lah kok susah amat ya kan kalau ada ijazah ya udah kasih aja ini ijazah saya gitu loh itu kata Ibu Megawati ketika bicara di BRIN pada tanggal 14 Mei tahun 2025 lalu. Jadi soal begini-begini memang mestinya harus sudah diakhiri supaya kita nggak terus berlarut ya. Sampai sekarang nggak ada kepastian soal ijazahnya Jokowi dan sekarang udah muncul persoalan baru lagi soal ijazah Gibran. Dan ini kan sekarang apalagi kemudian sudah terbit bukunya yang apa Gibran Endgame yang ditulis oleh Rismond bahwa dipastikan Gibran tidak punya ijazah SMA. Ini masih akan jadi persoalan panjang berikutnya lagi kalau tidak ada kepastian juga dari pengadilan. Bukan hanya kepastian dan penetapan dari pengadilan. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.